Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Untuk hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang wawancara. Kita bahas tentang wawancara. Silahkan kalian perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ibu mengganggu. Minta waktunya sebentar. Kami dari kelas 4E mendapatkan tugas Untuk mewawancara untuk mewawancara tentang tumbuhan dan hewan yang disukai dan cara merawatnya. Berikut pertanyaan dari kami. Apa tumbuhan yang ibu sukai? tumbuhan yang ibu suka bunga mawar. Bagaimana cara merawat tumbuhan bunga mawar? Bunga mawar disiram, kemudian diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Kemudian yang ketiga diberi pupuk. Berapa hari sekali ibu menyiram tumbuhan mawar? Cukup sehari sekali. Mengapa ibu menyukai bunga mawar? Karena baunya harum, kemudian indah untuk dipandang dan juga bisa untuk penghijauan. Apakah ibu juga menyukai hewan? Ibu juga suka hewan. Hewan apa yang ibu sukai? Ibu suka hewan kucing. Mengapa ibu menyukai kucing? Karena kucing itu hewannya lucu, hewan kesayangan Nabi juga. Kemudian apalagi ramah kepada semua orang. Bagaimana cara merawat kucing? Cara merawat kucing, kalau itu diberi makan. Kemudian kalau seminggu sekali, kadang suka dimandikan. Kalau sempat dibawa ke dokter hewan, siapa tahu ada rabies, kita bisa suntik anti rabies. Video tersebut
Video contoh wawancara. Siapa saja bisa melakukan wawancara, termasuk kalian. Nah, wawancara itu apa sih? Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Siapa itu narasumber? Narasumber adalah orang yang memberi informasi. Nah, bagaimana cara memilih narasumber? Yang pertama, itu yang harus menguasai bidangnya. Kemudian yang kedua, terpercaya. Dan yang ketiga, memungkinkan waktu dan lokasi untuk diwawancarai. Contohnya, ketika kita ingin wawancara tentang perawatan tanaman, kita bisa wawancara kepada penjual tanaman, ahli pertanian, sarjana pertanian, atau kepada orang yang menyukai tanaman yang ingin kita wawancarai. Misalkan ada pecinta anggrek, kita bisa wawancara kepada pecinta anggrek. Kemudian misalkan kita ingin wawancara tentang kesehatan, kita bisa wawancara kepada dokter, perawat, dan ahli kesehatan lainnya. Atau wawancara tentang perawatan hewan, kita bisa wawancara kepada dokter hewan, kemudian pecinta hewan, dan lain sebagainya. Nah, tahapan wawancara. Ketika melakukan wawancara, ada tahap-tahapnya. Yang pertama yaitu menentukan tema. Kita harus menentukan tema dulu, apa yang akan kita kumpulkan informasinya. Setelah itu, kita harus menentukan narasumbernya. Misalkan temanya perawatan gigi. Kita harus menentukan narasumbernya. Siapa narasumbernya? Dokter gigi. Nah, atau misalkan kepada perawat puskesmas yang ada di poli gigi, itu juga bisa. Tidak memungkinkan kalau misalkan kita mau menanyakan tentang perawatan gigi, kita tanyanya sama dokter anak, itu kan kurang sesuai. Kemudian yang ketiga, membuat jadwal. Kita membuat jadwal dengan narasumber tersebut, kapan waktu yang memungkinkan narasumber tersebut untuk diwawancarai. Kemudian yang keempat, menyusun pertanyaan. Yang kelima, membuat laporan wawancara. Selesai melakukan wawancara, hasil yang kita peroleh, kita buat bentuk laporannya. Pertanyaan ketika wawancara. Yang pertama, pertanyaan apa? Contohnya, apa hewan paling banyak dicari? Apa tumbuhan yang paling banyak dibeli? Kemudian pertanyaan di mana? Di mana adalah pertanyaan yang identik dengan tempat. Kalian bisa menggunakan kata di mana untuk pertanyaan apapun yang berkaitan dengan tempat. Kemudian kapan? Kapan ini berkaitan dengan waktu. Jadi ketika kalian menanyakan berkaitan dengan waktu, kalian bisa menggunakan kata kapan. Kapan kucing harus diberi makan? Kapan kucing harus dimandikan? Ataupun kapan bunga mawar harus diberi pupuk, harus disiram? Ini berkaitan dengan. Kemudian siapa? Pertanyaan siapa berkaitan dengan seseorang. Siapa yang akan merawat anak kucing? Misalkan kalian punya kucingnya melahirkan, apakah anak-anak kucing itu bisa langsung dirawat sendiri ataukah membutuhkan bantuan dari ahli hewan? Atau kalian bisa menanyakan siapa saja yang untuk merawat kucing tersebut. Atau siapa yang memindahkan bunga mawar? Ketika melakukan perawatan bunga mawar, kita membeli bunga mawar, kemudian memindahkan bunga tersebut baik ke tanah, ke pot, dan sebagainya. Kira-kira siapa yang lebih tepat untuk memindahkan bunga mawar tersebut? Kemudian bagaimana? Contoh, bagaimana cara membersihkan kandang kucing? Bagaimana cara memberi pupuk pada bunga mawar? Atau mengapa? Mengapa kucing harus dibersihkan? Atau mengapa bunga mawar harus diberi pupuk? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat disusun terlebih dahulu sebelum kita melakukan wawancara. Jadi ketika melakukan wawancara, kita sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada narasumber.
Pembahasan mengenai wawancara. Untuk evaluasi hari ini adalah susunlah pertanyaan wawancara dengan tema hewan atau tumbuhan. Boleh tentang hewan kucing, boleh tentang ikan, dan lain sebagainya. Ataupun yang menyukai tanaman, tumbuhan, kalian juga bisa menyusun pertanyaan wawancara terkait dengan tumbuhan. Minimal 6 pertanyaan ya. 6 pertanyaan itu, satu pertanyaan dengan apa, satu pertanyaan dengan di mana, satu pertanyaan dengan kapan, bagaimana, mengapa, dan di mana. Ya, kalau lebih dari 6 boleh enggak Ustazah? Boleh sekali. Boleh lebih dari 6 tetapi minimal 6. Terima kasih. Ustazah mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.